ini dari kelompok 2 mata kuliah hama dan penyakit tanaman tahunan akan menjelaskan mengenai hama dan penyakit pada tanaman jambu. Nah, di sini saya bernama Rilis Beda Panggabean dengan NIM 05071382227094 dari Agroekoteknologi Angkatan 2022 Pasparekraf. Nah, di sini saya ini nggak sendiri, saya ditemani sama teman saya. Dengan saya, Petrus Yosua Sulistiono dengan NIM 05071382227099 Prodi Agroekoteknologi Pasparekraf. Di sini kita nggak usah lama-lama, langsung saja dengan penjelasan materinya. Jambu air merupakan tanaman yang banyak ditanam di pekarangan rumah. Tanaman jambu air sangat berpotensi untuk dibudidaya karena memiliki daya jual yang sangat tinggi sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat. Jambu air termasuk mudah untuk dibudidayakan karena perawatannya tidak terlalu sulit jika tidak terserang hama dan penyakit. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa hama dan penyakit itu pasti ada saja di setiap tanaman budidaya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai hama pada tanaman jambu. Hama yang akan kita bahas ialah lalat buah. Nah, lalat buah ini merupakan hama utama dari tanaman jambu. Populasi lalat buah bisa sangat tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan buah sampai mencapai 100% dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Baktosera sp ini berasal dari daerah tropis seperti Asia dan Afrika, serta subtropis seperti Australia dan Pasifik Selatan. Lalat buah masuk ke Indonesia sejak pada tahun 1920. Beberapa jenis lalat buah yang telah teridentifikasi menyerang tanaman jambu yaitu ada Baktosera umbrosus, Baktosera cerambolae, Baktosera papaye, dan Baktosera albicaucata. Lalat buah biasanya menyerang dan meletakkan telur pada buah yang sudah setengah matang. Lalat betina hinggap pada target dan bertelur dengan cara memasukkan ovipositor ke dalam buah. Buah yang baru ditusuk sulit dikenali karena hanya memiliki titik-titik hitam kecil. Kerusakan yang diakibatkan lalat buah dapat menyebabkan munculnya gejala tusukan lalat buah berupa titik hitam pada buah serta gugurnya buah sebelum mencapai kematangan yang diinginkan, sehingga produksi baik kualitas maupun kuantitas itu menurun. Kehilangan hasil yang diakibatkan oleh serangan hama lalat buah bervariasi antara 30-100%, bergantung pada kondisi lingkungan dan kerentanan jenis buah yang diserangnya. Pada tingkat serangan yang berat, lalat buah mengakibatkan gugurnya buah sebelum mencapai kematangan yang diinginkan. Serangan lalat buah ini dapat dikendalikan dengan penyemprotan insektisida, pembungkusan buah, dan juga menggunakan perangkap lalat buah. Nah, pembungkusan buah ini dilakukan sebelum buah matang. Pembungkusan buah ini, keefektifan pembungkusannya itu dapat ditingkatkan dengan menggabungkan pengendalian menggunakan perangkap. Nah, perangkap yang digunakan untuk mengendalikan populasi lalat buah umumnya menggunakan antraktan. Antraktan ini merupakan senyawa yang dapat menarik serangga untuk datang. Penggunaan antraktan juga dianggap efektif dan ramah lingkungan karena antraktan tidak meninggalkan residu pada buah. Antraktan yang sering digunakan oleh petani dalam mengendalikan serangan lalat buah adalah metil eugenol. Metode pengendalian perangkap metil eugenol untuk mengurangi populasi lalat buah di sekitar tempat tinggal mereka itu merupakan metode yang efektif, murah, mudah dibuat, dan juga ramah lingkungan. Ternyata bukan hama aja loh yang bisa menyerang tanaman jambu. Ternyata ada 2 penyakit guys yang bisa menyerang tanaman jambu, yaitu jamur akar merah dan jamur akar putih. Nah, pada video kali ini yaitu kami akan membahas jamur akar putih yang menyerang pada tanaman jambu. Jamur akar putih merupakan jamur sporofit penghuni tanah. Namun, bila bertemu dengan akar tanaman akan berubah menjadi parasit atau disebut parasit fakultatif. Nah, penyakit jamur akar putih atau JAP yang disebabkan oleh cendawan Rhizophilus mycophorus merupakan penyakit penting yang sering menyebabkan kerugian ekonomi cukup signifikan. Serangan JAP
menyebabkan tanaman layu yang diawali daun menguning dan akhirnya gugur. Tanaman yang terinfeksi pada bagian akar terlihat benang-benang jamur berwarna putih atau Neisseria. Nah, yang menyebabkan akar tanaman busuk dan berwarna hitam, gejala awal dapat dilihat Neisseria jamur menyerupai akar rambut, berwarna putih pada permukaan akar, kemudian berubah warna menjadi kuning gaji. Dan gejala ini berubah terlihat apabila daerah perakaran diduga gejala dari luar. Nampak warna daun hijau kusam, permukaan daun meluput kuning, layu dan gugur sehingga tajuk pohon menipis. Akhirnya pohon menjadi gundul dan mati. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan jamur adalah leher akar pohon yang dicurigai ditutup dengan sesak atau busa. Kemudian setelah 3 minggu pada leher akar pohon sakit akan tumbuh Neisseria jamur berwarna putih atau bisa disebut trichomon. Salah satu usaha pengendalian penyakit akar adalah pengobatan tanaman sakit dengan menggunakan fungisida. Pengendalian kimiawi dengan menggunakan fungisida sintetik yang saat ini bisa dilakukan mempunyai berbagai kelemahan, diantaranya yaitu banyak tinggi dan mempunyai potensi dapat manusia. Yang mendekat mulut itu dapat menjaga kelestarian dengan berlanjut. Sistem pengendalian JAD dapat mengkombinasikan beberapa teknik pengendalian seperti halnya yaitu pertama kedua pembuktian, ketiga ini, keempat untuk ini, dan kelima biologi. Yang dapat dilakukan yaitu dimanfaatkan untuk pengendalian GAP dan JAC adalah Trichoderma Rectate arsino, bakteri kitanase seperti Bacillus, Photokenticus, dan B. apiaceus.